Lebih ke jadi kelihatan langsung sih gimana yang kita pelajarin ini ternyata sama dunia kerja juga nggak jauh beda. Malah kita jadi langsung tahu nih, oh iya ternyata dari yang teori kita pelajarin emang di lapangannya seperti itu dan bekerjanya seperti apa juga pasti kita langsung bisa tahu dan menghubungkan gitu loh. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Translog, kembali lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan juga logistik ITL Trisakti. Wah, boleh untuk tangan dulu dong. Oke, baik. Nah, kita hari ini agak spesial banget nih, karena kita sedang bersama dengan kakak-kakak cantik yang kemarin baru saja ini ya, kunjungan industri ya. Iya, kunjungan industri kemana tuh Kak? Madiun sama ke Malang. Madiun sama ke Malang. Oke, sebelum itu kita kan belum kenalan nih sama kakak-kakaknya. Boleh dong dikenalan dulu dari program studi apa, angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Syifa Nisa, aku dari Manajemen Perkeretaapian angkatan 2024. Oke. Perkenalkan, nama aku Najla Koreanada, biasa dipanggil Jala. Aku dari program studi manajemen transportasi darat. Oke, saat ini kita bersama dengan ini ya, manajemen kereta api dan juga darat. Kebetulan saya nih sebagai host nih hari ini, saya juga anak darat. Oke, sebelum itu saya perkenalkan diri. Halo semuanya Sobat Translog, perkenalkan nama saya Zara Hairunisa dari program studi manajemen transportasi darat angkatan 2022. Oke, kayaknya kita di sini ini kali ya Kak, ngobrol santai-santai aja kali ya, karena kan kemarin habis happy-happy nih kunjungan industri gitu. Banyak banget kalau misalnya kayak camaba-camaba ITL Trisakti nih selalu bertanya-tanya, ITL Trisakti tuh ada kunjungan industri nggak sih, ya kan? Kemarin, berarti sekarang saat ini kalian semester berapa? Semester 3. Iya, naik semester 3. Naik semester 3, berarti ganjil ya sekarang. Iya, berarti iya. kemarin kunjungan industri setelah UAS. Iya, Iya. betul. UAS, terus libur, kalian pertengahannya ini kunjungan industri. Oke, baik. Kira-kira boleh di ini nggak sih jelaskan tujuan dan juga apa kayak manfaat kalian nih yang udah berangkat sana kunjungan industri tuh apa nih yang kalian dapetin gitu? Apa tujuannya, kayak manfaatnya sih, kayak kemarin kan kita habis banget kunjungan industri. Kira-kira apa nih yang kalian dapetin waktu di sana gitu? Kepo saya juga. Lebih ke jadi kelihatan langsung sih gimana yang kita pelajarin ini ternyata sama dunia kerja juga nggak jauh beda. Malah kita jadi langsung tahu nih, oh iya ternyata dari yang teori kita pelajarin emang di lapangannya seperti itu dan bekerjanya seperti apa juga pasti kita langsung bisa tahu dan menghubungkan gitu loh. Kita juga nambah relasi sih, terus kayak pengetahuan kita kayak, oh ternyata tuh buat misalkan kayak buat kereta kayak gini, terus buat bus tuh ternyata bener-bener dari awal tuh kayak gini. Berarti benar-benar belajar langsung ya. Kadang kan kita kalau di kelas itu kan cuman sekedar belajar teorinya, terus cuman by ini ya, by PPT ya kan, by cuman gambar visual gitu. Tapi pada saat kita kunjungan industri kita ngeliat, oh ternyata yang gue pelajarin ini keluar ya di sini gitu. Oke, baik. Jadi manfaatnya tuh banyak banget nih Sobat Translog. Jadi kita juga bisa belajar langsung kan di sana, terus juga apa namanya, melihat ternyata kereta itu seperti ini gitu loh. Jadi yang bis juga seperti ini. Mungkin nih penonton kita nih ada Bismania juga ya nantinya ya. Kebetulan kalau saya di TJ Mania gitu ya kan. Ada juga rail fans ya di sini ya. Kebetulan kalian kemarin kunjungannya ke perusahaan apa tuh? Kalau yang dari kereta api ke PT Inka, kalau MTD kita Ke Adiputro. Adiputro tuh, yang MTD kemarin mereka ke Adiputro. Adiputro kebetulan juga ada di Transjakarta ya. Terus kalau yang MKA ke PT Inka ya, Industri Kereta Api. Wow, keren banget. Jadi itu berarti kalian kunjungan industrinya berarti ke Malang dan juga Madiun. Oke, berarti di Malangnya belum ada kunjungan di sana atau Ke Adiputronya itu sih. Jadi kita emang kan kita berdua kan bareng ya, bisnis juga untuk MTD sama MKA. Jadi itu kita emang dari Jakarta itu kita langsung ke Madiun buat ke PT Inka-nya ini. Oke, berarti yang di Malangnya itu Adiputronya, terus yang di Madiunnya itu PT Inka. Oke, berarti
berarti kan ini ada MKA dan juga MTD. Berarti mereka kalian barengan nih waktu kunjungan. Enak ya. Kalau saya waktu itu nyobanya yang darat-darat gitu kan, yang kereta-kereta gitu kan. Tapi langsung dapat dua ya. Wah, keren sih. Saya juga pengen. Boleh dong diajak gitu ya kan. Oke, boleh dong diceritakan nih waktu kalian kunjungan industri pertama kali kemana dulu nih? Malang atau Madiun? Madiun. Oke, boleh dong ceritain waktu kalian kunjungan di perusahaan Adiputro ya? Inka. Oke, boleh dong diceritain dulu. Oke, jadi pas yang di Inka tuh pas awal masuk kaget sih karena itu gede banget. Padahal yang paling gede tuh kalau nggak salah di Banyuwangi, tapi itu udah gede banget. Semua part-part dari kereta apinya itu punya wilayah sendiri. Iya, jadi dan kita pun nggak bisa asal masuk. Ada zona-zona yang memang tidak boleh dimasukin. Jadi kalau dimasukin itu harus setelan dan safety gitu. Terus juga dia emang ada kayak sign-nya gitu sih, kayak warna-warnanya kayak putih ya. Iya, ada jalannya hijau, nih. Jadi jalannya hijau, di sini abu-abu atau terus merah itu ada. Berarti ada jalurnya juga ya. Iya. I see. Wah, berarti itu dalam jalurnya itu ada makna-maknanya nggak sih, kayak ini apa, ini apa? Ada. Kalau misalkan kayak kita kan emang buat kunjungan gitu ya. Jadi kita emang di jalur yang hijau ya maksudnya. Iya, kita di hijau. Kita nggak boleh sampai ke deket sama mereka lagi bikin part-part kereta apinya itu. Berarti kalau kita sebagai pengunjung kali ya, kunjungan ke sana, jadi kita cuman boleh melalui jalur yang warna ini gitu, jangan menginjak jalur lain gitu ya. Oke. Tapi kalian di sana kebetulan dibimbing juga kan sama orang yang bekerja di sana. Ada juga ada ngejelasin misalnya kita di wilayah apa, nah itu lagi ngerjain apa itu dijelasin. Sampai dalam keretanya atau luarnya aja? Enggak sih, cuman kayak dia tuh kelihatan gitu dari luar. Jadi kayak kayak misalkan dari awal yang kayak dibuat rodanya gitu ya. Nah, terus kayak nanti part-part badan-badan keretanya. Nah, itu tuh kelihatan gitu dari kita jalan. Berarti terlihat jelas kali ya. Lagi di las-las gitu juga kita ngeliat. Oke, ada di kantornya juga nggak tuh waktu itu kemarin? Kita nggak masuk kantor. Nah, kita pertama kali kita dapat materi dari humasnya itu di aula. Terus baru kita diajak keluar untuk melihat bagaimana proses pembuatannya gitu. I see. Berarti lumayan enak ya, ada langsung nih observasinya gitu ya kan. Berarti aku juga waktu itu kayak kunjungan, tapi aku bis waktu itu karena kan aku yang angkatan 2022 itu kan ke Malaysia, Singapura gitu kan. Jadi aku juga ke lapangan poolnya mereka. Kebetulan kan Rapid KL waktu itu aku. Tapi kalau ini kereta, wah luar biasa sekali ya. Saya juga pengen nih ke sana. Kebetulan, tapi sayangnya kemarin saya waktu Kuina ke luar negeri, tapi kalau kalian walaupun di Indonesia juga ada pengalaman yang luar biasa. Mungkin kalau rail fans, mungkin kalian kan pasti juga pengen dong kayak ke Inka gitu kan. Kayaknya pengen juga gitu ya, apalagi kalau hanya camaba gitu kan. Mungkin yang nanti mau masuk ITL Trisakti, kira-kira kita belajar doang apa ada kunjungannya juga nggak sih gitu. Ternyata ada kunjungannya juga ke perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Itu tadi yang ada di PT Inka. Coba boleh diceritain dong yang di Adiputronya. Kalau untuk di Adiputronya itu sama sih, gak jauh beda. Kayak kita dikasih materi dulu awalnya, terus nanti sesudah itu tuh kita kayak dibagi kelompok kelompok gitu. Buat jadi kayak emang yang memandunya itu tuh banyak orang gitu. Jadi kita punya masing-masing yang mandunya gitu. Terus kayak yaudah kita juga diliatin nih dari awalnya, terus kayak kita diliatin mesin-mesinnya, terus diliatin cara kan biasanya banyak yang nanya gimana sih cara nyambunginnya tuh kayak gimana. Nah itu kelihatan gitu kan di situ kayak ternyata tuh disambunginnya tuh caranya kayak gini. Jadi emang semua part-partnya itu tuh bener-bener satu-satu semua. Berarti mereka benar-benar menggambarkan ke kita ya. Maksudnya dari tadi di Inka juga begitu juga dengan yang di Adiputro. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalian ada tur fasilitas gitu nggak di sana? Fasilitas kayak misalnya ruangan-ruangan ini atau cuman di situ aja gitu? Kalau yang di Inka ya itu paling kayak kan di setiap pembuatannya itu di ruang yang berbeda, di tempat yang berbeda. Terus di Adiputro juga ada ini wilayah ini buat
nyatuin part, wilayah ini buat ngelas atau wilayah ini buat kontrolnya. iya. Oh, atau berarti finishingnya. berarti kita benar-benar tur fasilitas Iya. mereka ininya ya. Oke, berarti luar biasa sekali. Terus waktu itu di sana ada nggak sih yang pengen banget kalian tanyain gitu waktu saat kunjungan, kayak pengen banget tahu nih mengenai hal ini gitu, atau pengen banget ada sih kayak sama kalian kunjungan di sana ada pertanyaan mungkin dalam hati kalian ada yang ingin kalian tanyakan gitu kan, tapi belum tersampaikan gitu di sana waktu kunjungan. Kalau di Inka aku tuh pengen banget sih nanya kayak kenapa kereta Inka tuh gimana, kayak KRL sekarang kan lagi uji coba tuh, tapi sampai sekarang belum kayak apa tuh yang Cina kan udah jalan nih, tapi yang Inka belum kan. Nah kemarin tuh aku pengen banget nanya itu, tapi mungkin itu kan lebih ke kontrak mereka ya, jadi kita nggak bisa juga nanya. Betul gitu. sih, kadang kita kan mungkin sebagai mahasiswa transportasi dan juga logistik kan juga pasti bertanya-tanya gitu kan, bisa jadi buat penelitian, bisa jadi buat tugas ya kan. Apalagi di sana kan juga dapat tugas juga kan waktu kunjungan industri di sana gitu. Oke. Terus kalau melihat pada saat kalian kunjungan industri ke sana itu boleh nggak sih kayak dokumentasi gitu-gitu? Kalau untuk yang di PT Inka itu nggak boleh Kak, karena ada kayak batas wilayahnya gitu, untuk di wilayah itu udah nggak boleh ada kamera. Kalau yang di Adiputronya? Sama sih, cuman nggak seketat yang di Inka ya. Iya, kalau di Inka tuh benar-benar ada tempat yang sama sekali nggak boleh. Jadi kita cuma dikasih satu tempat untuk foto. Kalau di Adiputro tuh paling tempat pabriknya doang pembuatan yang nggak boleh divideoin, tapi setelah itu bebas divideoin gitu. Bebas itu. Oke, berarti ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa dilihat dengan mata, bisa dinikmati dengan mata, tapi tidak bisa didokumentasi. Betul. Ya. Makanya kalau misalnya kalian nih buat cabai Tel Trisakti, kalian pengen kunjungan ke Inka, terus pengen kunjungan ke Adiputro, makanya masuk dulu di Tel Trisakti ya kan. Baru nih bisa lihat nih dengan mata kepala sendiri kan. Kalau biasanya kan kalau kalian di luar itu pengen ngelihat perusahaan itu, kalian harus jadi pekerja dulu kan di sana baru bisa tahu. Kadang kita kalau ngelamar kerja kan juga ini kita ngelamar dulu nih baru kita tahu kerjanya apain. Tapi kalau misalnya kita udah kunjungan ke sana, sewaktu-waktu mereka buka lowongan kerja, terus buka rekrutmen gitu kan, kita udah tahu, oh gue kemarin udah pernah kesana nih, jadi udah tahu nih gambarannya harus seperti apa gitu kan. Jadi nggak sekedar kayak ngelamar posisi ini tapi nggak tahu nih dia ngapain gitu. Jadi pada saat kita buat CV terus buat kayak portofolio, jadi kita udah pernah bisa jelasin ya, kita kalau misalnya dibutuhkan di posisi misalnya inian bagian sarana gitu, kita bisa nulis di sini, kemarin pas kunjungan sarana kayak gini nih, jadi kita bisa gitu ya. Jadi udah tahu duluan. Iya kan, udah tahu duluan kan. Jadi pada saat nanti kita interview kerja ditanya, kita bisa ngejelasin gitu. Jadi enaknya sih networking kita antara kita dengan perusahaan, terus mungkin nanti di lingkungan kerja selanjutnya bisa kita ungkapin ya di situ ya. Oke, kira-kira nih kalian kan selama sebelum kunjungan itu kan kalian pasti berkuliah. Kebetulan kalian masih sampai di semester 3 nih. Semester 2 berarti ya sebelumnya ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih kaitan dengan teori kuliah kalian nih dengan praktik kerja di lapangan pas di PT Inka sama Adiputro? Ada banget sih, soalnya kayak contohnya di matkul manajemen sumber daya manusia. Oke. Itu ada namanya materi K3. Nah, di Inka tuh benar-benar dijelasin keamanan dari K3 itu, biar pekerjanya kan pekerja di Inka tuh berat ya, kayak membuat kereta, terus juga dari mesin-mesinnya itu juga berat. Nah itu tuh emang materinya bakal sesuai banget, emang diimplementasikan di dunia kerja gitu loh, betapa pentingnya. Dan juga kan kita dari manajemen nih, berarti kan lebih ke bisnisnya. Nah itu tuh kita jadi tahu, oh ya bisnisnya mereka mulai dari planning bagaimana penjualan kereta atau pembuatan kereta, atau bahkan sampai nanti after salesnya itu kita jadi tahu gimana. Jadi relate sih sebenarnya sama materi yang masih berhubungan juga sama mata kuliah kita juga sih. Oke, kayak soalnya aku juga waktu itu pernah kan kunjungan. Kalau aku kan kebetulan kan darat kan, waktu itu aku kunjungan ke BIS, waktu itu Transjakarta. Aku dapat mata kuliah itu ini pemeliharaan. Pokoknya bagian waktu itu diajar sama dosen aku, cewek. Dia tuh pinter banget transportasinya, dan kebetulan aku kunjungan ke perusahaan Transjakarta itu juga dari beliau gitu, dosen aku. Jadi pas aku ke sana, oh
relate banget, bener-bener relate. Aku bener-bener ngelihat formnya dia pada saat keluar bis masuk, kan aku kan di pool gitu kan, pool bis masuk, bis keluar, aku ngelihat formulirnya, terus maintenance-nya mereka, bengkelnya mereka, terus kebetulan aku juga dapat K3-nya, tapi aku bukan di sumber daya manusia, waktu itu aku ngambil, ada juga kita nanti mata kuliahnya namanya manajemen risiko. Manajemen risiko tuh bener-bener relate banget, karena kenapa? Aku pada saat kesana, aku ngelihat, aku ketemu langsung dipandu sama HRD bagian sananya juga risknya. Jadi manajemen risknya. Jadi pas aku kesana, aku kan belajar teori juga kan dari si perusahaan yang aku kunjungin itu. Dan ternyata kok mereka tuh kagum sama kita karena kita udah bisa jawab pertanyaan mereka. Jadi pas mereka bilang iya kita ada ISO ini gitu. Pas aku kunjungan ke sana sama teman-teman aku, oh ini saya udah belajar kak, gini. Oh berarti kamu gini. Berarti enak ya. Jadi kadang tuh kayak hal-hal seperti itu kita lagi kunjungan ke perusahaan tuh bisa buat kita jadi bisa ditertarikin gitu. Kayak ternyata kamu bisa. Bahkan mereka sampai ngomong gini, berarti kalau misalnya kita buka lowongan buat magang bisa nih kamu nanti kesini gitu. Ya, kita juga sih kemarin. Digituin? Kan? Di Inka. Karena kalau di Inka bisa langsung ke humasnya aja gitu. Tuh, saya, gitu. Berarti kayak cuman, yaudah kalian tinggal ngomong aja ke kampus kalian buat suratnya, nanti kalian tinggal langsung ke sini. Wow, itu enak banget sih. Karena jujur ya, kadang kita nyari perusahaan buat magang yang relate banget itu kan agak sulit kan. Tapi untungnya karena kita udah punya kerja sama, kita pernah kunjungan ke sana, terus kita juga punya skill mata kuliah, pemahaman materi yang kita punya. Jadi terkadang mereka tertarik gitu. Karena kan kalau perusahaan transportasi dan juga logistik itu kan kadang nyari sesuai. Yang sesuai, misalnya kalian dari kereta, mungkin Inka tertarik gitu kan. Terus kamu dari darat, mungkin Adiputro juga tertarik kayak pernah belajar ini, terus tahu hal ini gitu. Jadi kadang relate-nya itu bisa jadi networking kita buat kesana gitu sebenarnya. Wah keren sih. Bahkan Inka juga bilang kayak kita pas tahu dari ITL, ITL Trisakti mah udah tahu saya gitu. Oh udah berarti dikenal kita relasinya emang juga udah ini. Udah kesana banget ya. Oke berarti karena mereka udah tahu kampus kita jadi kayak udah tahu nih, tahu nih. Walaupun di Madiun juga ada kan yang transportasi kan. Jadi kadang kita juga punya suatu kebanggaan juga sih. Karena kebetulan aku juga waktu akuin tuh ya, pas aku nyebutin kampus aku, oh iya saya tahu kayak gitu. Oh iya saya tahu gitu. Jadi kayak berarti kita udah dikenal kampusnya gitu. Jadi udah punya jalan sendiri lah ya gitu. Oke, berarti dari kunjungan kalian nih, aku pengen tanya kira-kira soft skill apa sih yang kalian dapat maupun hard skill juga yang kalian dapat dari kunjungan ke perusahaan tersebut gitu? Kalau aku pribadi sih ya, kalau aku tuh lebih ke kerjasamanya sih, kayak untuk kerjasama yang misalkan dari yang paling bawah dulu mah kayak sesama teman gitu ya. Nah itu tuh kita tuh jadi kayak lebih erat lagi gitu loh Kak. Kayak kan aku kalau MTD ini kan emang cuma satu kelas ya. Jadi emang makin kayak hubungannya tuh makin erat gitu. Jadi kayak kerjasama untuk kitanya juga jadi lebih baik lagi. Terus juga untuk ininya sih kayak pemahaman yang dari sananya banyak juga sih kayak jadi kayak kadang ini gini ya, kita kadang kalau ngelihat dunia kerja kayak oh ternyata orang kerja kayak gini ya kan. Kita kan kalau di kelas kan masih bercanda-bercanda kadang, terus kadang juga masih kayak sama temen masih ya di lingkungan kampus sewajarnya kita belajar gimana sih. Tapi pada saat kita masuk ke perusahaan kayak kaget, kayak ngeliat oh ternyata dia juga walaupun pendidikannya seperti ini tapi ternyata dia tahu pemahaman kayak gini gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa transportasi dan juga logistik kurangnya apa gitu. Berarti kan itu kita bisa cari-cari soft skill yang kita nggak punya kan gitu. Misal oke, kita udah bisa misalnya quality control kita bagus, tapi belum tentu quality control kita yang kita punya sekarang bisa dipakai nanti dikerja di sana. Jadi kita juga ngelihat mereka quality controlnya juga wow kok beda gitu ya, apa nih yang harus kita perbaiki gitu. Jadi kan nambah soft skill baru kan sendiri sih. Nah apalagi kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya lagi kunjungan ke perusahaan terus ngelihat
hal yang kalian suka, terus kayak jantung kalian tuh kayak serius nih gue di sini, serius nih gue di sini gitu. Walaupun rasanya kita pengen foto kan, kayak gue pengen foto nih di sini, gue pernah kesini gitu, masukin LinkedIn misalnya kan. Kadang kan aku kan orangnya suka dokumentasi. Jadi kalau misalnya aku kemanapun tuh aku dokumentasi. Jadi kayak pas kalau ngelihat lagi foto itu kayak gue pernah di sana gitu, gue pernah kesini, ini bukan lowongan nih kalau gitu, bisa kali dilirik gitu ya kan. Jadi kadang pasti ada lah ya pas kalian nyampe perusahaan itu kayak rasanya kayak ini serius gue kunjungan ke sini gitu. Ini relate banget loh sama MK. Terus kadang otak kita nih kayak ini gue tahu nih kayak gini. Ya, kayak gitu pada nebak-nebak gitu, ini kan. Iya kan? berarti kayak ada yang pengen diomongin, gue tahu nih gitu. Oh, berarti sama lah, kita sama lah. Aku juga kayak gitu kadang. Aku kalau misalnya lagi kunjungan ke misalnya kereta, aku pernah naik monorail di Malaysia. Itu aku kayak sama teman aku tuh ngoceh kayak ini kayak gini tahu sumpah, ini tuh kayak gini nih, gue tahu nih, oh dia cuma pakai ini doang, oh ternyata dia pakai sistemnya ini, ini jadi kayak seakan-akan kita kayak pinter gitu, udah tahu duluan gitu kan. Ya bener-bener dah kadang kalau real fans sama Bismania udah kunjungan ke perusahaan yang pengen dia kunjungin gitu kan. Kadang kan kalian cuma sekadar ngelihat doang di profile Google. Kalau kita kan udah masuk ke sana ya kan. Apalagi yang nggak mau didokumentasi itu, kalau misalnya bisa didokumentasi itu greget banget pengen didokumentasi. Itu dia. Itu aku juga pernah loh masuk ke bagian kontrol di MRT. Itu bener-bener nggak berdokumentasi juga. Jadi kayak aku pas nggak sana, oh ternyata gue naik kereta yang nggak diinin itu by system ternyata kayak gini, ada jalurnya gini-gininya, terus kayak persinyalannya mereka. Jadi kayak ini yang orang-orang nggak lihat gitu. Kadang kan kalau kita naik transportasi umum itu kan kebanyakan ngocehnya doang kan, kayak ini gini nih, ini gini. Ya kalian nggak lihat dalam kerjanya tuh kayak gimana ya kan, kontrolernya, terus maintenance-nya mereka. Kan transportasi kan kalau kerja itu kan dari pagi sampai malam. Iya. Mereka nggak tahu tuh maintenance-nya, mungkin ada kerusakan, nggak tahu cara ininya tuh gimana pemeliharaannya. Jadi kadang kita yang udah kunjungan juga jadi tahu, oh ternyata kayak gini. Terus pembuatan keretanya, bandingin mungkin sama negara luar, apa nih yang kurang di Indonesia, perlu diperbaikinya apa lagi gitu. Terus yang di Adiputro ya kan, kita sering naik transportasi umum, Transjakarta contohnya, ada Adiputro juga. Oh ternyata pas saya kemarin kunjungan, oh ini yang saya rasain pada saat sudah naik bisnya gitu. Jadi ada relate-nya lah ya. Kalau lagi naik transportasi umum misalkan KRL, terus kayak ngeliat tuh jadi kayak ini kan yang waktu dipelajarin pas di iya kan, apalagi kalau keretanya muncul di situ ya kan, bisnya muncul di situ. Gue kemarin kesana tahu kayak gitu, kayak ngomong, walaupun ya buat suatu kebanggaan juga sih sebenarnya. Berarti dari yang sudah kalian dapetin ada relevansinya juga ya. Iya, pasti. Jadi kayak suatu kebanggaan juga buat kalian bisa kunjungan industri ke sana gitu. Kira-kira mau kunjungan lagi mana? Banget Kurang nggak kunjungannya? Kurang. Nanti kita masih semester awal ya. Masih semester awal, berarti kalian kunjungan lagi. Oke, berarti tapi sama kalian kunjungan itu ada ini kan, waktu bebasnya juga kan. Ada. Jadi kalian bisa bebas pergi kemana-mana juga. Terus dari kampus juga nyediain wisata juga di sana waktu itu. Iya, kita ke Bromo. Oh, ke Bromo. Kebetulan saya belum pernah ke Bromo. Saya belum pernah ke Bromo. Wah, enak. Soalnya saya kayak ngelihat nih, angkatan 2024 ya berarti nih ya. Angkatan 2024 lagi kunjungan nih. Waduh, aku ngeliat itu Zulfikar. Aku aku ngeliat dia kayak, kok dia pakai top yang safety gitu nih, kayak curiga nih, kayak dia pakai kereta juga nih kan gitu. Zara Darat belum ke kereta. Itu aku ke kereta cuma satu waktu itu, MRT doang. Sisanya aku waktu itu pelajaran TOD. Itu aku ke stasiun Rawabuntung. Rawabuntung ya namanya ya, yang daerah sana tuh. Aku ke sana. Ya itu juga karena ada tugas gitu kan. Maksudnya aku ke kereta baru sekali, kunjungan yang masuk kayak itu baru ke MRT doang. LRT itu juga aku mandiri waktu itu. Jadi kayak ya pengen juga sih, juga ya mungkin yang kereta juga pengen belajar daratnya. Tapi kebetulan aku juga kemarin ke SDP juga waktu itu, yang penyeberangan. Mungkin kalau kereta aku nggak tahu ya mata kuliah dapat apa enggak. Kalau darat ada.
nanti minta aja. Pokoknya kalau kalian kuliah di ITL Trisakti itu gampang buat minta. Pak, saya mau kunjungan ke perusahaan ini. Pak, saya mau kunjungan perusahaan ini, tinggal Karena relasi dosennya itu gede-gede dosennya kita itu ya kerja di sana, ya kan? Kita bisa ke sana ya karena ada relasi gitu, ada Bahkan kerjasama. kadang dosennya yang ngajak Tuh gitu. ya kan, kayak kalian nanti kunjungan dong ke perusahaan saya, kalian kunjungan dong ke sini. Karena kan kita kalau belajar mulu bosen kan, pengen kayak pengen ngeliat langsung gitu, pengen ke sana gitu, era dapat relasinya gitu, jadi enak. Gampang sih kalau kuliah di ITL, jangan ini ya, pokoknya gampang banget kalau untuk kalian melihat ke lapangan tuh bagaimana. Itu dia poinnya. Makanya nih buat sama ITL Trisakti kan kalau misalnya nonton live di TikTok kayak kita banyak nih kunjungannya, kita banyak nih ininya ya, ini contohnya. Contohnya kita ada kunjungan ke sana. Gak hanya di kunjungan industri aja, tapi kalau kita lagi belajar di kelas kita juga ada kunjungannya gitu. Jadi banyak banget yang relate ke dunia kerjanya ya di ITL Trisakti. Berarti kalian angkatan 2024 kan kebetulan nih kemarin nanti ada nih maba-maba 2025 nih ya, boleh nanti dong diceritain kayak kemarin kita kunjungan ke sini, mungkin nanti kalian bisa kunjungan ke tempat yang lain yang mungkin pengen kalian kunjungi gitu selanjutnya ya kan. Oke, selanjutnya kira-kira tadi kan ada peluang magang ataupun kerja, seneng gak sih kalian dapat info kayak gitu? Magang banget sih, kayak langsung ternyata ya TL udah dikenal, terus relasinya banyak di mana-mana, jadi tenang gitu loh hatinya. Jadi kayak dapat poin plus gitu. Dapat sih. poin-poin plus ya. Oke, berarti kayak ntar gue kalau PKL atau magang bisa kali gue bersurat ke sana gitu kan, bersurat ke sana, magang di sana gitu. Kan pernah ke sana juga kan. Jadi tahu lingkup kerjanya, terus daerah perusahaannya tuh di mana. Jadi kayak enak juga sih ya, pengen kita kan mahasiswa kan pengen cari lulus kerja ya kan, bahkan kerja. sebelum lulus ya kerja gitu. Itu yang Nggak dicari mau apa? saya diam-diam Nganggur aja. dulu ya. Maunya saya pokoknya kalau sebelum lulus kerja atau enggak sesudah lulus langsung kerja. Itu poinnya. Pokoknya nggak mau diem aja. Iya, gak mau diem kan? Enaknya langsung langsung gitu. kan. Nah, itu dia. Makanya buat teman-teman sekalian nih, kalau kalian belum tahu kampus ITL Trisakti nih, sobat Translog, makanya kalian cari tahu mengenai kampus kita. Ada di sosial media kita, ada di TikTok, ada di Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Oh, pokoknya semuanya Ada lengkap. Iya, betul banget. Nah, buat teman-teman nih, biasanya kalau ngelihat anak-anak Relface atau anak-anak Bismania nih, MKA mungkin nanti mau nge-live kan prodinya, MTD mungkin soon ya, nanti ada ya. Kalau kalian mungkin bisa nonton live TikTok kita di ITL_Trisakti ataupun info-info menarik mengenai kunjungan industri, mobility program, kredit transfer, bahkan yang lagi booming sekarang lagi magang ke Jepang lagi dibuka. Iya, betul banget. MTD MKA bisa kan? Bisa. Nah itu, bahkan nanti kita di 2027 katanya ada loh nanti sesuatu. Ditunggu ya, excited ya. Iya, makanya sekarang lagi dibuka yang bagian logistiknya, yang di magang ke Jepangnya. Jadi buat teman-teman sekalian nih, sobat Translog yang pengen masuk ITL Trisakti, langsung aja dicek seluruh sosial media kita karena itu semuanya lengkap. Dibuka dari rekrutmen, terus ada clear transfer, double degree, magang ke Jepang, wow, mobility program ya. Iya. Itu Exchange juga juga tuh ada. student exchange-nya juga ada. Jadi buat semuanya langsung aja dikunjungin di sosial media kita, jangan lupa di follow, dan juga di YouTube kita nih, Translog Trisakti, jangan lupa di subscribe. Nanti jangan lupa ya bilang ke teman-teman kelasnya di komen, di komen di like, ada gue nih di sini masuk podcast gitu kan, kapan lagi diundang nih ya kan buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Biasanya kan kalau MTD itu kan apa namanya, kan banyak nih program-program yang MTD yang kakak-kakaknya udah buat gitu. Nih sekarang gue nih angkatan 2024 udah bisa podcast, terus yang MKA ya kan, yang mungkin buat relfans gitu kan, nggak mau kalah manajemen perkeretaapian juga bisa kok kunjungan ke PT Inka gitu. Oke, mungkin nanti jangan lupa ya ajak-ajak buat follow, subscribe gitu, nonton, kalau bisa nonton berkali-kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali itu juga boleh tuh ya kan? Iya, biar viewersnya naik kan. Iyalah, Viewersnya karena banyak. setiap episode portal tuh enak-enak tahu didengerinnya. Ada yang dari CEO ya kan, ada dari perusahaan-perusahaan, kita ada kolaborasi juga, jadi pasti banyak banget. Jadi jangan lupa buat
terus nonton episode-episode portal selanjutnya karena masih banyak banget yang menarik-menarik dan luar biasa gitu. Oke, aku terima kasih nih buat kakak-kakaknya yang cantik-cantik dari kereta api, dari darat. Kebetulan saya juga dari darat, jadi masuk ya ngobrolnya ya. Relate ya omongannya. Relate ya omongannya ya. Oke, mungkin sampai bertemu lagi di episode portal di podcastnya Anak Transportasi dan juga Logistik ITL Trisakti. Kita bye-bye dulu kali ya. Bye-bye. Yeay.